semuanya, balik lagi bersama aku Ana di Yunus Education. Seperti biasa, Yunus Education akan selalu menampilkan ke teman-teman semua terkait hal-hal yang datangnya dari dunia pendidikan. Jika di video sebelumnya telah Ana janjikan kita akan mengupas habis tentang buku ini, buku Senang Belajar Matematika untuk kalian yang duduk di bangku kelas 6 SD atau MI. Tidak terasa pada kesempatan kali ini, di video kita kali ini, kita sudah masuk ke subbab pembahasan atau tema yang keempat mengenai bilangan bulat, yaitu operasi perkalian bilangan bulat. Jika kemarin kita telah belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan tambahan atau penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, Ana mau ngingetin ke teman-teman semua, jangan lupa terus dukung Yunus Education dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan update menarik dari Yunus Education. Oke, buat teman-teman yang mungkin mempunyai buku tersebut, buku yang berjudul Senang Belajar Matematika seperti gambar yang tadi, atau mungkin teman-teman yang memang di sekolahnya menggunakan buku tersebut, silahkan diambil terlebih dahulu bukunya, kemudian kita buka di halaman tentang operasi perkalian bilangan bulat. Namun bagi kalian yang mungkin tidak mempunyai bukunya dan di sekolahnya tidak menggunakan buku tersebut untuk mata pelajaran matematika, nggak perlu khawatir teman-teman, karena nantinya kita juga akan membacakan soal-soalnya, akan menjelaskan secara detail, dan insya Allah tetap bermanfaat sekalipun teman-teman nggak memakai buku itu, karena sekalipun begitu teman-teman pasti ketemu dengan materi seperti ini, operasi perkalian bilangan bulat. Jadi Ana rasa nggak ada salahnya belajar, nambah ilmu dan nambah wawasan tentang pelajaran matematika. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang operasi perkalian bilangan bulat secara dasarnya dulu, bahwa di dalam matematika teman-teman, terutama di perkalian, itu nantinya teman-teman akan ketemu dengan beberapa bilangan. Seperti di video sebelumnya yang disinggung bahwa ada dua jenis bilangan atau bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan negatif. Nah, ketika ada dua bilangan yang nantinya disuruh kalikan, kemudian bilangan itu tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Jadi kalau sama, hasilnya akan positif. Akan tetapi, jika berbeda, hasilnya pasti negatif. Misalnya, negatif 3 dikali 2, hasilnya akan menjadi negatif 6, ataupun sebaliknya. Misal dibalik, intinya 2 yang dikalikan itu berbeda teman-teman, nanti hasilnya pasti negatif. Kemudian juga dalam operasi perkalian bilangan bulat itu ada 3 sifat teman-teman. Komutatif, yang pertama sifat komutatif. Jadi dimana ketika sebuah bilangan dikalikan, contohnya A dikali B sama dengan B dikali A, itu disebut dengan komutatif. Jadi nantinya kalau teman-teman ketemu dengan perkalian, kemudian jika dibalik itu hasilnya sama, maka itu disebut komutatif. Kemudian jika seperti ini, itu disebut asosiatif. Bagaimana? Ketika A yang di sini dikalikan dengan yang di dalam kurung, lalu dibalik, hasilnya sama begitu, itu disebut asosiatif. Kemudian distributif. Ketika A dikali B tambah C sama dengan A dikali ini ditambah A dikali C, itu disebut distributif. Begitu juga dengan yang di sininya tandanya kurang atau dikurangi, pengurangan. Jadi tinggal seperti ini saja. Oke, paham ya? Kemudian sistematikanya bagaimana Kak ketika operasi perkalian bilangan bulat ini kita kaitkan dengan garis bilangan? Nah, mungkin teman-teman bingung seperti apa, karena kalau tambahan atau kurangan tinggal mengurangi begitu kan. Tapi jika perkalian itu sama juga teman-teman, caranya tinggal seperti ini. Misalnya 2 dikali 3. Jadi teman-teman melangkah 3 kali
sebanyak 2 kali. Jadi gandakan, langkahnya tuh digandakan. Atau mungkin 3 dikali 2. Intinya sebaliknya, teman-teman bisa melangkah 2 titik, kan ada begini biasanya. Nah, 1, 2. Bisa melangkah 2 sebanyak 3 kali, sebanyak 3 langkah. Atau juga teman-teman biar gampang, melangkah langsung 3 sebanyak 2 kali. Begitu. Paham ya? Jika paham, kita beralih langsung ke ayo coba atau latihan soal. Silakan dibuka di halaman 42. Ana bacakan dulu di sini soalnya. Untuk yang pertama, seperti biasa ada beberapa subpoin di dalamnya. Jadi tidak cuma nomor 1, tapi 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Tapi Ana tidak akan membahas keseluruhan. Mengapa? Karena model soalnya itu sama. Jadi sisa yang tidak Ana bahas nantinya adalah PR teman-teman untuk mengerjakan di rumah sebagai catatan pribadi, ataupun bisa di-share di kolom komentar yang nantinya akan dikoreksi sama tim kita benar atau tidaknya jawaban teman-teman. Oke, paham ya? Di soal yang nomor 1, tentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut. A. Negatif 7 dikali 8. Sebenarnya untuk ini teman-teman harus hafal minimalnya perkalian 1 sampai 10. Jadi teman-teman harus hafal, harus paham juga berapa kali berapa sampai 10 kali 10 tuh teman-teman harus paham. Itu kuncinya. Biasanya banyak diaplikasikan oleh guru-guru SD, kayak teman-teman disuruh wajib menghafal bilangan tersebut, perkalian, atau juga biasanya ditempel di tembok-tembok berupa seperti gambar-gambar perkalian, begitu angka-angkanya. Oke, yang A untuk negatif 7 ya. Negatif 7 dikali 8 sama dengan berapa? 7 dikali 8 berapa teman-teman? Kalau teman-teman hafal jangan pakai kalkulator supaya kita bisa melatih daya ingat otak kita dan kecepatan serta kepekaan otak kita. 7 dikali 8 sama dengan berapa? Sama dengan 56. Bagus. Bagi yang bisa menjawab itu bagus, tapi bagi kalian yang masih mencari kalkulator, silahkan belajar perkalian lagi. 56, karena di sini tandanya berbeda seperti yang Nada jelasin di sini. Ketika 2 ataupun berapa, kemudian ininya beda, tandanya beda, maka hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya untuk yang 1A adalah negatif 56. Kita lanjut ke yang B. Negatif 15, dikali negatif 9. Oke, berapa teman-teman? Oke, buat teman-teman yang kesulitan jika itu berupa kalian lebih dari 10, jadi perkalian lebih dari 10, teman-teman bisa menggunakan hitungan seperti ini, hitung susun kalau di sekolah Ana dulu namanya. 15 dikali 9. 9 kali 5 sama dengan berapa? 45. Bagus. Ditulis 5-nya, 4-nya disimpan dulu di sini. Kemudian 9 kali 1 berapa? 9 kali 1 adalah 9. Setiap bilangan yang dikalikan 1 hasilnya tetap. Kemudian setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 9 kali 1 sama dengan 9. Ditambah yang disimpan tadi sama dengan 135. Jadi jawabannya adalah 135. Karena di sini tandanya sama-sama negatif, jadi hasilnya adalah positif. Oke, untuk yang ada tanda berbeda sudah. Untuk yang ada tanda sama sudah. Di sini kalau tandanya sama-sama positif, ya mudah, lebih mudah karena sudah ada biasanya di perkalian itu. 7 dikali 8 ya 56 gitu, karena tidak ada tanda-tanda apapun. Jadi teman-teman nggak bingung biasanya. Tapi untuk yang ada tandanya, teman-teman acuannya adalah ini. Cukup ini saja. Kemudian untuk soal berikutnya, ada soal apa? Di 1C kita baca dulu, kita lihat dulu. Nah, di 1C di sini soalnya ada 3 bilangan bulat yang harus kita kalikan. Oke, untuk C. 5
Ini nomor 1 ya. 5 dikali negatif 12, kemudian dikali 9 sama dengan berapa? Oke, 5 dikali negatif 12 sama dengan berapa teman-teman? Coba dihitung. Sama dengan, ini sama dengan negatif 60. Kemudian negatif 60 dikali 9. Cara gampangnya ketika ada 0 seperti ini, teman-teman cukup gini teman-teman. Nolnya ditaruh dulu, disimpan dulu, jadi yang dikalikan ininya yang dikalikan adalah 9 dikali 6. 9 dikali 6 berapa? 9 kali 6 sama dengan 54. 54 nolnya masukin jadi 540. Nah, karena ini 60 tadi yang dikali 9 dan 60-nya tandanya negatif, jadi hasilnya adalah negatif 540. Mudah bukan teman-teman? Jadi apalagi yang nggak paham, silahkan tulis di kolom komentar, nanti mungkin bisa ada penjelasan lebih dari Yunus Education. Tapi untuk seputar soal nomor 1, Ana cukupkan dulu karena di soal yang D dan E sepertinya modelnya sama seperti ini. Jadi tinggal teman-teman bagaimana teman-teman cepat dalam mengalihkan antara satu bilangan dengan bilangan yang lain gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2, namun sebelum itu kita hapus dulu ini. Nah, untuk yang nomor 2. Nomor 2 juga ada sampai 5 poin. 5 poin sampai E. Nah, di sini kita bedanya, jika yang tadi tinggal gampang mengkalikan, di sini kita disuruh melengkapi, teman-teman. Nah, kita bahas yang 2A. Soalnya negatif 3 dikali titik-titik sama dengan negatif 9. Kita pakai cara seperti yang di penjumlahan kemarin. Jadi dibalik. Bagaimana? Caranya seperti ini. Sama dengan, ini kan tanda tanya, kita mencari yang ini. Oke, kita mencari yang ini dengan cara negatif 9. Karena ini kali, perlu teman-teman ketahui kalau pengurangan itu dengan penjumlahan itu kebalikannya. Tapi kalau perkalian itu adalah kebalikannya dari pembagian. Jadi jika di sini negatif 9, ini kan pindah ruas. Jika di operasi pengurangan dan penjumlahan kemarin ininya nggak diganti, tapi tanda ini yang diganti ketika berpindah ruas, nah maka pada operasi perkalian yang diganti itu ininya. Yang diganti adalah pengoperasiannya, jadi diganti pembagian. Dibagi negatif 3. Sama dengan berapa? 9 dibagi 3. Teman-teman punya permen 9 dibagi untuk 3 orang sama dengan dapat 3 semuanya. Jadi hasilnya adalah 3. Mengapa 3? Bukan negatif 3 ataupun yang lainnya, karena tandanya sama. Jadi untuk perkalian dan pembagian ketika tandanya di sini sama, hasilnya adalah positif. Jadi di sini adalah 3. Negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Oke, kita lanjut ke soal yang berapa? 2B. Yang 2B di sini ada 5 dikali berapa sama dengan negatif 100. Nah, ini sama juga seperti tadi. Tinggal begini teman-teman, negatif 100 dibagi bisa tandanya begini ya. Dibagi 5 sama dengan berapa? 100 dibagi 5 sama dengan 20. Karena beda tandanya, jadi di sini menjadi negatif. Negatif 20. Begitu ya mudahnya teman-teman. Jadi 20 dikali 5 atau negatif 20 dikali 5 sama dengan negatif 100. Sedangkan negatif 100 apabila dibagi 5 sama dengan negatif 20. Begitu juga sebaliknya. Negatif 100 jika dibagi negatif 20 sama dengan 5. Oke, bisa dipahami? Paham ya?
Mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya, namun di sini karena soal modelnya masih sama seperti A dan B, teman-teman bisa mengerjakan sendiri, akan tetapi untuk yang 2E, Ana mau ngejelasin karena model soalnya berbeda. Seperti apa bedanya? Oke, kita tulis dulu di sini. Bedanya di 2E, di sini titik-titik dikali titik-titik sama dengan negatif 160. Nah, bingung kan pastikan titik-titiknya gimana? Nah, caranya tuh gampang. Jadi teman-teman tinggal ngira-ngira bagaimana kemungkinan berapa kali berapa yang bisa menghasilkan negatif 160. Mulai dari perkalian 1 kali berapa ya yang hasilnya 160. Karena di sini hasilnya negatif, tandanya negatif, jadi pasti antara salah satu bilangan di sini pasti ada yang negatif juga. Contoh, kita ambil dari perkalian 1 kali berapa yang hasilnya kira-kira 160 atau min 160 adalah 1 dikali negatif 160. Atau juga bisa sebaliknya, 160 dikali negatif 1, begitu. Kemudian kita beralih lagi ke 2, perkalian 2. Di perkalian 2, teman-teman bisa mulai cari berapa kira-kira yang hasilnya segini. Negatif 160. 2 dikali negatif 80 atau 80 dikali negatif 2. Intinya balik-balik aja, teman-teman. Untuk perkalian 3 kayaknya nggak ada ya. Untuk perkalian 4 deh, perkalian 4 dikali 40 sama dengan 160, negatif 160. Atau negatif 40 dikali 4 sama dengan negatif 160. Jadi begitu. Jadi untuk jawaban yang ini kemungkinannya banyak. Kemungkinan yang pertama, 1 dikali 100 negatif 160. Yang kedua, 160 dikali negatif 1. Kemudian yang ketiga, negatif 2 dikali 80. Atau 80 dikali negatif 2. Atau juga bisa 4 dikali negatif 40 atau 40 dikali negatif 4. Jadi masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lainnya, namun Ana kasih contoh beberapa saja. Jadi cara menjawabnya begitu. Tinggal cari saja. Terserah teman-teman mau memasukkan semua kemungkinan tadi atau cukup memasukkan 2 bilangan saja yang menghasilkan negatif 160. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 di sini Ana bacakan, seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berada di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Nah, oke. Diketahui di sini penyelam tersebut menyelam dengan kecepatan Ana tandai dengan K ya. Kecepatan yaitu 2 meter per detik. Dan ia menyelam selama 3 detik. Anggap selama begini. Jam. Durasi waktu. Waktunya selama 3 detik. Nah, di sini kita diperintah untuk mencari berapakah kedalaman penyelam mutiara tersebut ketika menyelam dengan durasi waktu 3 detik. Jika diketahui per detiknya seorang penyelam mutiara tadi berhasil menempuh jarak 2 meter. Jadi caranya gampang. Namun sebelum itu teman-teman, kita perlu ketahui dulu ini tandanya sudah sama-sama positif atau bagaimana. Nah, itu kan barusan dijelaskan dan disebutkan bahwa penyelam menyelam ke dalam menuju dasar lautan mulai dari permukaan laut. Nah, seperti yang dijelaskan di awal di video-video sebelumnya bahwa permukaan air laut itu hitungannya adalah 0. Jadi
posisinya adalah 0, permukaan air laut di atas. Nah, untuk ke bawah itu berarti tandanya negatif. Jadi karena penyelam itu pasti menyelam ke bawah bukan ke atas, di sini tandanya adalah negatif, teman-teman. Karena ini hitungan waktu, tidak mungkin ada waktu yang berjalan mundur karena kita di dunia nyata, bukan dunia animasi ataupun lainnya, jadi tandanya tetap positif. Jadi caranya untuk mengetahui penyelam tadi berhasil menyelam sampai jarak berapa meter, tinggal kalikan saja. Negatif 2 dikali 3. Berapa? Negatif 6. Mengapa bisa 6? Kembali lagi ke sini. Karena yang dikalikan tandanya berbeda. Paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Namun sebelum itu, Ana mau hapus dulu. Di soal nomor 4, Edo mempunyai uang Singapura. Uang Edo sebanyak 4 lembar $10. Edo ingin menukarkan uang tersebut. Kurs rupiah saat itu adalah 10.000 tiap $1. Berapa rupiahkah uang Edo sekarang? Nah, kita tulis dulu. Jadi, diketahui uang Edo adalah 4 lembar. Dan sejumlah masing-masing lembarnya $10. Anggap saja ini dolar begini. Kemudian pada saat itu rupiah harganya adalah 10.000 per $1. Jadi ketika Edo mau menukarkan uang dolar tadi untuk hitungan rupiah, kira-kira berapa, teman-teman? Caranya mudah, yaitu kita di sini kan diketahui uang Edo ada sebanyak 4 lembar dan masing-masing lembarnya itu nominalnya atau nilainya adalah $10. Jadi 4 lembar $10 ini berapa, teman-teman? Tinggal kita kalikan dulu. Dikalikan berarti uang Edo sebanyak $40. Nah, diketahui di sini tiap dolarnya itu harganya atau kurs rupiahnya ketika dirupiahkan ditukar dengan uang rupiah 10.000, teman-teman. Jadi tinggal dikalikan saja. Caranya seperti tadi, ketika kita ada 0 seperti ini banyak, untuk mempermudah teman-teman dalam menghitung, 0-nya disimpan dulu ke bank. Nah, kemudian tinggal bilangannya kita kalikan. 4 dikali 1. Seperti yang Ana sebutkan tadi, ketika bilangan yang dikalikan 1 maka hasilnya pasti tetap. Dan ketika bilangan dikalikan 0 pasti hasilnya adalah 0. Oke, 4 dikali 1 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Kemudian 0 tadi yang disimpan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5. Nah, jadi jumlah uang Edo ketika ditukarkan ke rupiah adalah Edo mendapatkan sejumlah 400.000 rupiah. Nah, rupiah ya, udah bukan dolar lagi. Paham? Oke, Anda rasa paham karena ini sangat mudah. Yang penting teman-teman jeli, yang mana nih yang harus dikalikan. Jangan pas semuanya dikalikan. Jadi harus peka dan paham menganalisis soalnya. Ketika teman-teman sudah paham pada soalnya, teman-teman pasti gampang untuk mencari cara dan trik-trik tersendiri. Yang mana nih yang harus dikalikan, yang mana nih yang harus dijumlahkan. Itu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir. Namun kita hapus dulu. Sisakan kata kunci yang di atas saja untuk membantu teman-teman mengingat. Oke, di nomor 5, Meli membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat yang berbeda rasa. Nah, di sini kita disuruh melihat gambar. Ada gambar di bawah dan berapa banyak donat yang dibeli Meli. Nah, jadi kita disuruh kita disuruh
mengkalkulasi berapa banyak donat yang dibeli Meli. Kemudian ada turunan pertanyaan lagi bahwa diketahui harga masing-masing donat itu adalah 6.500 teman-teman. Ya, harga satu donat adalah 6.500. Ingat, satu biji donat, bukan satu kotak donat. Berapa rupiahkah uang yang harus dibayar oleh Meli untuk membeli donat tersebut? Oke, kita di sini diketahui. Nah, ada Meli membeli 5 kotak. Ya kan? Kemudian masing-masing kotak terisi 6 donat. Lalu harga satuannya adalah 6.500 per biji, jangan lupa. Nah, caranya bagaimana? Berapa jumlah donat yang dibeli? Berarti gampang saja teman-teman, tinggal dikalikan. Jika satu kotak ada 6 donat, berarti 5 kotak ada berapa donat? Tinggal dikalikan saja. 5 dikali 6 berapa? 30. Jadi total donat yang dibeli Meli adalah 30 biji. Kemudian dengan donat 30 biji tadi, Meli harus membayar berapa ke penjual donat tersebut? Oke, kita kalikan di sini. 6.500 dikali 30. Lagi-lagi kita gunakan cara yang tadi. Nolnya kita simpen dulu. Jadi 65 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5, 15. Simpen dulu 1. Kemudian 3 dikali 6 berapa? 3 dikali 6 sama dengan 18. Ditambah 1 sama dengan 19. Jadi total uang yang harus dibayarkan oleh Meli ke penjual donat untuk mendapatkan 30 biji donat tadi adalah 195. Berapa? Nolnya tadi tambahkan dulu, ada 3 nol. Jadi yang harus dibayarkan Meli ke tukang donat untuk mendapatkan 30 biji atau 30 buah donat adalah sejumlah 195.000. Oke, jadi begitu ya jawaban untuk soal kita yang terakhir. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu dari Yunus Education kali ini. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan Ana tadi dan semoga membuat teman-teman tidak takut lagi dan tidak khawatir lagi dalam menghadapi soal-soal matematika yang sejenis. Dan semoga dengan belajar buku Senang Belajar Matematika, teman-teman juga ikut senang dan ikutan suka dan cinta untuk belajar matematika. Jadi matematika tuh bukan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi di sekolah. Tidak hanya buku matematikanya atau pelajaran matematikanya, tapi ini juga berimbas besar. Bahkan teman-teman kadang juga ikutan benci ataupun gak suka dengan guru matematikanya. Nah ini udah parah. Jadi nggak boleh teman-teman harus menyukai semua mata pelajaran, karena dengan kita suka atas sesuatu maka sesuatu itu akan mudah kita pahami. Oke, mungkin sekian dulu dari Yunus Education kali ini. Ana mohon maaf apabila terdapat penyampaian atau tutur kata yang kurang baik. Semoga video tadi bermanfaat untuk proses belajar teman-teman dan mencerahkan pola pikir teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang operasi apa ya? Nah, tunggu aja videonya. Jangan lupa terus nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari video kita. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.